Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, salam pembelajar. Bersama saya Imam Nuryanto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro. Hari ini kita akan mempelajari bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau yang kita sebut dengan BMC merupakan framework yang sederhana atau merupakan metode mapping strategi bisnis di mana BMC ini sering digunakan pada perusahaan baik yang skala kecil, menengah, sedang, besar, perusahaan startup maupun UMKM. Apa itu UMKM? UMKM begitu populer di Indonesia. UMKM merupakan garda penopang di saat krisis moneter ya teman-teman ya. Jadi UMKM di sini dikategorikan beberapa kategori, diantaranya adalah berdasarkan jumlah aset, jumlah karyawan, dan pendapatan per tahun sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pengertiannya, UMKM tersendiri adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseorangan, individu, dan badan usaha kecil ya. Jadi UMKM di sini itu memang banyak sekali teman-teman bertumbuh di dalam Indonesia. Nah, pelaku UMKM sendiri itu merupakan seorang wirausahawan ya. Seorang wirausahawan itu merupakan seseorang yang memiliki kemampuan. Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha dibagi menjadi dua kata. Yang pertama adalah wira dan yang kedua adalah usaha. Wira atau wiro sebenarnya adalah bahasa Jawa serapan dari bahasa Sanskerta. Ya, jadi pengertiannya wira adalah seorang pejuang, pemberani, disiplin, dan memiliki kapabilitas. Sedangkan usaha merupakan adalah effort atau sebuah perbuatan atau sebuah pengelolaan usaha. Kalau kita ambil dari kesimpulan di sini atau kita mengambil dari definisi salah satu pakar, yaitu Burgess tahun 1993, wirausaha adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengelola usaha dan berani menanggung resiko. Ya, baik. Menanggung resiko itu adalah risk taker. Memang adalah seorang ciri wirausahawan yang memiliki kemampuan untuk mengambil resiko. Dan risk taker di sini adalah kontradiktif dengan risk averse. Yang pertama tadi adalah berani mengambil resiko, yang kedua adalah penghindaran resiko. Bagaimana cara memahami seseorang yang mengambil resiko tersebut? Ya, seorang wirausahawan harus berani mengambil peluang, ya, berani melihat pangsa pasar, berani mengidentifikasi produk yang baru, ya, akan tetapi menggunakan pendekatan SMART, teman-teman. Ya, SMART di sini ada beberapa huruf, ada S, ada F, ada A, ada R, dan ada T. S di sini maknanya adalah spesifik atau mission statement atau goal dari perusahaan, di mana goal dari perusahaan itu adalah harus spesifik. Ya, yang kedua adalah measurable. Measurable di sini dikatakan adalah harus terukur dari segi pencapaian target market, ya, payback period, kemudian dalam kita menghitung proyeksi keuangan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada A. A ini adalah attainable atau achievable, diartikan sebagai pencapaian. Bagaimana goal ataupun mission statement kita bisa kita raih ya dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya ada relevan. Produk kita relevan tidak dengan peluang-peluang yang ada di pasar. Misalkan kita sedang pandemi, produk apa yang sekiranya cocok untuk di masa pandemi? Misalkan adalah produk kuliner untuk meningkatkan imunitas tubuh ataupun produk-produk yang mendukung protokol kesehatan. Misalkan adalah masker ataupun hand sanitizer. Dan yang terakhir itu adalah time bound atau timely. Setidaknya jadwalnya itu sudah terukur ya teman-teman ya. Jadi kalau kita memiliki periode waktu capaian, misalkan kita ingin mencapai di tahun 2022, kita ingin mendapatkan laba 100 juta ya. Kemudian di tahun 2023 500 juta dan seterusnya ya. Oke, baik. UMKM sekarang ini dihadapkan dengan dua fenomena besar teman-teman. Yang pertama adalah pandemi dan yang kedua itu adalah disruption. Pandemi COVID-19 merupakan pandemi global
yang mana berimbas terhadap aktivitas bisnis pada aktivitas UMKM maupun perusahaan. Karena dari pemerintah menerapkan regulasi, diantaranya adalah PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Di satu sisi, pemerintah juga menerapkan tentang pembatasan ekspor yang mengakibatkan ketidakseimbangan neraca perdagangan internasional. Dan yang kedua, fenomena yang dihadapi oleh UMKM adalah disruption teknologi. Ya, disruption teknologi di sini itu juga seiring dengan perkembangan revolusi industri. Dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 hingga 5.0. Ya, baik. Nah, dengan seiringnya perkembangan teknologi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai mahasiswa, sebagai agen of change, sebagai pelaku bisnis, ataupun sebagai pemilik bisnis, dihadapkan pada era fuca, teman-teman. Ya, era fuca. Apa itu era fuca? Fuca itu adalah era di mana kita menghadapi volatil, ya, kita menghadapi uncertainty, kita menghadapi complexity dan ambiguity. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah volatil. Apa itu volatil? Volatil itu adalah kedinamisan, perubahan yang begitu cepat, perubahan teknologi, perubahan kebutuhan konsumen, perubahan keinginan konsumen, dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau, pelaku bisnis harus mendapatkan sebuah peluang baru dan bisa mengcapture apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua adalah uncertainty. Uncertainty adalah ketidakpastian di masa yang akan datang. Apakah produk kita ini akan laku di pasaran, tetap survive atau tidak, sehingga dibutuhkan suatu forecasting. Yang ketiga adalah complexity. Complexity adalah ketidakpastian, ya, atau kompleks, begitu sangat kompleks sehingga pelaku bisnis sangat susah untuk memberikan sebuah decision maker-nya karena fenomena yang dihadapi begitu kompleks. Dan yang terakhir adalah ambiguity atau keambiguitasan, ya. Ambiguitas ini memberikan ketidakjelasan bagaimana seorang pelaku bisnis akan menghadapi era yang akan datang. Oke, nah setelah pelaku UMKM menghadapi fuca ini, kita nanti akan belajar lebih lanjut mempelajari bagaimana penerapan BMC, ya teman-teman ya. BMC adalah Business Model Canvas yang nantinya akan saya jelaskan lebih detail lagi.